Bismillah, Assalamualaikum. Dari Netra Kala, sebuah cerita. Awal melihat mereka, cerita tentang mereka. Dan sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya dari Netra Kala, cerita tentang mereka, bagian pertama. Tidurku tidak nyenyak malam itu. Berbagai posisi sudah kucoba, namun tetap saja mata ini tidak mau terpejam. Kuhela nafas dan mencoba untuk melihat jam yang ada di dinding kamar kecil ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara yang begitu panas membuatku tak betah untuk menggunakan selimut malam itu. Terdengar suara kencang seperti benda yang dilempar ke atap rumah mungil ini. Apalagi kali ini? Batinku sembari menghela nafas. Sudah puluhan kali dia mencoba mencerna segala sesuatu yang akhir-akhir ini ia temui. Mulai dengan bertemu sosok yang meminta tolong untuk diantarkan pulang, hingga anak kecil yang bermata satu dengan muka berdarah-darah datang meminta permen. Takut? Sebagian orang mungkin akan merasakan takut dengan kehadiran mereka, tapi aku di sini memang sudah dicap untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan mereka. Beranjak dari tempat tidur yang menjadi saksi, pertama kali aku bisa melihat sosok-sosok tersebut. Di sisi lain, Bim, besok kamu mau kan tinggal sementara di rumah Bude? Ucap Sekar yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Kenapa memangnya, Bu? Tanya Bima. Besok, seminggu ke depan, ibu sama bapak ada keperluan di luar kota. Jadi kamu sementara seminggu ini tidur di rumah Bude ya. Tidak apa-apa kan? Ucapnya sambil membelai rambut anak laki-lakinya. Terbiasa dengan ditinggal kedua orang tuanya untuk bekerja, Bima tidak mempermasalahkan itu semua. Hanya anggukan yang dilakukannya sebagai tanda kalau dia setuju dengan apa yang diminta oleh wanita yang disebutnya sebagai ibu. Assalamualaikum, ucap Sekar saat sudah tiba di rumah kakaknya Yanti. Waalaikumsalam, sini masuk Kar, kata Bude mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Ini Mbak, aku mau minta tolong seminggu ini biar Bima tinggal di sini ya. Kasihan kalau dia di rumah sendirian, ucap Sekar yang langsung to the point dengan maksud kedatangannya. Kamu ini ya tidak masalah Bima mau tinggal di sini selamanya. Tapi kamu itu juga mesti bisa bagi waktu buat anakmu. Bukan cuma kerjaan yang dipikirkan, tegur Yanti kepada adiknya tersebut. Sedangkan Bima saat itu sudah disibukkan dengan buku-bukunya. Memang Bima suka sekali dengan yang namanya membaca. Bahkan dia sudah meminta untuk dibuatkan ruang pribadi untuk koleksi buku-bukunya. Bim, nanti kamu pakai kamarnya Mbak Santi ya. Kan sekarang dia sudah sama suaminya, jadi kamar itu kosong, ucap Bude di sela-sela obrolan mereka. Iya Bude, hanya itu yang diucapkan Bima sembari masuk ke dalam kamar yang Bude Yanti bilang. Sudah terbiasa dengan semua ini. Tidak ada rasa canggung yang muncul dari diri Bima. Kamarnya belum dibersihkan ya Bude, kata Bima yang menjulurkan kepalanya menghadap ruang ke arah di mana ibu dan kakaknya sedang berbincang. Belum Bim, sebentar nanti Bude bersihkan yo, ucapnya sambil lalu. Biar Bima aja yang bersihin Bude, katanya sambil keluar untuk mengambil perlengkapan untuk membersihkan kamar tersebut. Sedangkan Bude dan ibu hanya mengiyakan apa yang ingin Bima lakukan. Sementara itu, sudah beberapa waktu Bima membersihkan kamar tersebut. Masih terdengar obrolan di antara kedua wanita kakak beradik itu. Bim, ibu pulang dulu ya. Jangan bandel kamu di sini, ucap Sekar berpamitan dengan anaknya. Bima sudah besar Bu, tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya sembari menerima uluran tangan Sekar. Saat ini memang Bima sudah menjadi siswa SMA, walau baru kelas 1, tetapi dengan sifatnya yang pendiam, membuat dia terlihat lebih dewasa. Mungkin karena keterbiasaannya mandiri, membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh
dari penampilannya. Malam sudah beranjak, bulan sudah menampilkan cahayanya yang sendu. Bima memang hobi duduk sendiri, melamun merasakan kesunyian. Baginya sungguh kenikmatan yang tidak bisa ia dapatkan dari hal lainnya. "Kamu ngerokok, Bim?" sapa Pak Dewawan yang sudah duduk di sebelah Bima. "Iya Pak De, cuma ayah sama ibu tidak tahu kalau Bima merokok," ucap Bima memberikan senyum simpul. "Kamu ini Bim, masih kecil kok sudah merokok," tegurnya. "Kamu kesepian ya Bim. Kalau kamu memang mau tinggal di sini terus, Pak De juga ndak masalah Bim. Sekalian malah bisa jadi temannya Pak De." Memang Pak De dan Bude belum diberikan kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Ketiga anaknya semua perempuan. Mungkin Pak De merasa butuh teman sesama laki-laki untuk saling bercerita nantinya. Sudah biasa Pak De, ayah dan ibu sibuk dengan kegiatan mereka. Ya Bima sudah tidak mempermasalahkan itu semua, ujar Bima yang masih suka memandangi bulan yang ada di atasnya. Mendengar itu semua, Pak De hanya tersenyum dan beranjak kembali masuk ke dalam rumah. Semilir angin malam terasa lembut menerpa tubuh Bima. Malam makin larut, ia masih saja betah dengan posisinya dari tadi. Entah malam ini terasa begitu aneh, seolah dia sedang menantikan sesuatu yang memang sudah lama ingin bertemu dengannya. Menyadari bahwa sudah terlalu lama dia duduk di sini, Bima beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sebelum tidur. Krek, terdengar suara pintu yang dibuka tepat di depan Bima. Heran, karena dia sama sekali belum menyentuh pintu tersebut. Dilihatnya juga tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Bima mencoba untuk memeriksa siapa tahu ada tikus yang masuk ke dalam kamarnya, karena tidak mungkin angin bisa mendorong daun pintu yang tertutup rapat. Sudah 10 menit Bima mencari-cari penyebab dari kejadian tadi, tapi tidak satupun hewan yang ditemukannya. Mungkin memang angin, atau tadi aku nutupnya kurang kenceng, batin Bima sambil merebahkan tubuhnya. Lelah dengan aktivitas yang dilaluinya seharian, Bima langsung bisa terlelap menuju alam mimpi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Bima tersentak terbangun. Badannya tidak bisa digerakkan, tubuhnya kaku, namun matanya benar-benar terbuka lebar. Yang lebih mengagetkan lagi, dia melihat ada sosok hitam kurus yang sedang jongkok berada tepat di sisi badannya. Satu tangan panjangnya memegangi bagian bawah, satu tangannya memegangi bagian atas tubuh Bima. Bentuk makhluk itu tinggi besar, dengan warna kulit hitam legam, kuping yang runcing dan memiliki mata merah menyala. Takut dengan apa yang dia lihat, Bima seketika memejamkan mata. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Nafasnya memburu dan hanya doa yang bisa dia ucapkan dalam hati. Teriak pun tidak bisa, mulutnya benar-benar terkunci. Hingga dalam sekali sentakan, akhirnya Bima bisa bergerak. Nafasnya masih memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Astagfirullah, astagfirullah, apa itu tadi? Ucap Bima yang masih ketakutan dengan apa yang dia lihat barusan. Jelas tadi bukan mimpi. Sosok itu benar-benar nyata. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kembali dia membaringkan badannya. Bayang-bayang sosok tadi masih tertera jelas dalam ingatannya. Kembali tidurnya terasa tidak nyaman. Dia memimpikan sesuatu yang aneh. Bertemu dengan kakek-kakek yang bisa terbang, manusia setengah hewan, dan yang lainnya. Paginya, dia terbangun dengan badan yang cukup panas. Sejenak dia ingin bangun untuk bisa pergi ke sekolah. Namun baru saja dia beranjak, kepalanya begitu berputar hingga dia menabrak kursi dan terjatuh. Astagfirullah, kamu kenapa Bim? Badan kamu panas banget, ucap Budeyanti yang mencoba membangunkan Bima untuk kembali ke tempat tidur. Nggak tahu Bude, tiba-tiba badan Bima nggak enak rasanya, buat berdiri pusing, ucapnya dengan lirih. Seketika Bima muntah, tetapi yang keluar hanya cairan bening. Melihat itu semua, Budeyanti segera memanggil suaminya. Kita ke dokter sekarang Bim, ucap Pak De yang melihat kondisi Bima begitu pucat dan panas. Khawatir dengan ponakannya, mereka berdua lantas langsung pergi menuju rumah sakit. Sedang Bima di jok belakang hanya bisa mengerang
karena badannya begitu panas. Sesekali dia membuka mata. Dilihatnya sepanjang jalan banyak sekali makhluk aneh yang dia lihat. Setelah sampai di rumah sakit, keadaan Bima tidak jauh lebih baik. Dia hanya bisa menutup matanya. Baru kali ini dia melihat begitu banyak hal-hal di luar nalar. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Apakah ini semua halusinasinya? Batin Bima. Kepalanya benar-benar pusing dan terasa hampir meledak. Setelah masuk UGD, Bima langsung mendapatkan perawatan. Beberapa kali suster keluar masuk membawa beberapa barang seperti infus dan lainnya. "Bagaimana kondisi Bima, dok?" tanya Bude yang masih terlihat khawatir dengan kondisi Bima. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bima hanya kecapean. Untuk sementara bisa rawat jalan dan tidak boleh terlalu banyak pikiran ya," ucap salah satu dokter yang memeriksa Bima. Namun tetap Bima harus menghabiskan 1 kantung infus sebelum diperbolehkan pulang. Seharian dia tidak berani membuka mata, bahkan ketika diajak bicara oleh budenya. "Pak De di mana, Bude?" tanya Bima masih dengan memejamkan matanya. "Lagi beli makan, Bim." "Kamu kenapa masih merem gitu?" "Pusing," ujar Budayanti. "Iya, Bude." Tiap matanya dibuka seperti melayang-layang. Kilah Bima yang tidak mau menceritakan apa yang dilihatnya. "Itu Pak De udah balik. Habis ini Bude pulang duluan ya. Kasihan kakakmu kalau di rumah tidak ada orang," ucapnya. "Iya Bude, maaf merepotkan," kata Bima dengan sedikit membuka matanya. "Pak De, ada yang mau Bima ceritakan," ujar Bima setelah budenya pergi meninggalkan mereka berdua. Bima langsung menceritakan kejadian yang dia alami. Dia yakin Pak De akan lebih bisa dengan bijak menerima apa yang Bima ceritakan. "Serius kamu, Bim?" ucap Pak Dewawan yang masih antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang Bima tuturkan. "Benar Pak De, bahkan saat ini entah kenapa aku bisa melihat mereka," kata Bima yang masih terlihat ketakutan dengan sekitarnya. Pak Dewawan sejenak berpikir. Prihatin dengan apa yang terjadi dengan keponakannya, segera dia membuka handphone dan keluar ruangan untuk menghubungi seseorang. Kembali Bima memejamkan matanya. Selang beberapa menit, terdengar tirai disibakan dan seseorang berjalan menuju berangkar Bima. Mengira itu Pak D-nya, Bima segera membuka mata untuk meminta segera pulang. Tetapi betapa terkejutnya dia. Yang dia lihat adalah sosok laki-laki dengan muka hancur penuh darah. Lehernya patah dan matanya hampir keluar. Seketika Bima teriak dengan kencang. Buru-buru suster yang ada di sana mendatangi Bima yang histeris sambil menunjuk-nunjuk sosok yang tidak bisa melihat mereka. "Bima, kamu kenapa, Bim?" ucap Pak D yang langsung berlari masuk ke dalam ruangan. "Bima mau pulang, Pak D. Sekarang Bima mau pulang," kata Bima histeris. Karena memang kondisi Bima yang baik-baik saja. Akhirnya setelah selesai menyelesaikan administrasi, Bima diperbolehkan untuk pulang. "Kita mampir ke tempat teman Pak D dulu ya, Bim. Kamu kuat kan?" ujar Pak D sambil menyetir mobilnya. "Kuat Pak D, asal jangan ke rumah sakit," kata Bima yang masih ngeri dengan kejadian yang dia alami. Bahkan di dalam mobil pun dia masih sering memejamkan matanya. Entah sudah berapa lama mereka mengendarai mobil dan menembus jalanan, hingga terasa mobil yang mereka tumpangi mulai melambat. Pak D sudah menghentikan dan memarkirkan mobil di salah satu rumah yang cukup modern dan megah. Terlihat laki-laki parubaya sudah menunggu mereka di teras rumah. "Assalamualaikum Rif," salam Pak Dewawan kepada temannya. "Waalaikumsalam, silakan duduk kalian," ucap Pak Arif. Kulihat suasana rumahnya begitu sejuk. Ada beberapa sosok yang sedang berdiri mengawasi mereka, tapi bentuknya sama saja dengan manusia. Bahkan Bima pikir itu adalah manusia biasa, sampai salah satu dari mereka berjalan menembus dinding. "Lihat apa, Nak?" ujar Pak Arif yang mengikuti arah pandang Bima. Tidak Pak, maaf," ucap Bima yang tidak enak jika terlihat tidak sopan. "Jadi ini keponakanku, Rif. Semalam dia..." Kemudian Pak Ade menceritakan apa yang sudah terjadi kepadaku. "Ya, memang ada sesuatu yang unik dari anak ini, Wan. Dan aku sendiri tidak bisa menutup mata batin yang sudah terbuka. Sosok yang dia temui itu salah satu penjaga dari keluarganya. Dan memang itu sudah menjadi perjanjian dari leluhurnya dengan sosok tersebut," jelas Pak Arif. "Perjanjian?" ucap Pak Dewawan. "Iya,
Leluhurnya punya perjanjian bahwa dia harus menjaga anak turunannya hingga yang terakhir, kata Pak Arif. Jadi apa yang Bima lihat bukan halusinasi, Pak, ucap Bima. Tidak, itu adalah penghuni dari alam lain. Memang butuh waktu untuk kamu bisa terbiasa dan mengendalikan itu semua, ucap Pak Arif. Jadi tidak masalah dengan semua ini, Rif, ujar Pak Dewawan. Sebentar, Pak Arif sambil masuk ke dalam rumah. Gimana kondisi kamu, Bim? Masih sakit? Tanya Pak Ade memastikan kondisi Bima. Udah mendingan, Pak De, tidak sepusing tadi. Justru ketika masuk rumah ini rasanya badan Bima jadi sedikit enteng, ucap Bima. Syukurlah, kata Pak De yang mulai menghidupkan rokoknya. Beberapa menit sudah Pak Arif masuk ke dalam rumah hingga terdengar pintu yang terbuka. Kali ini dia membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat dan 1 gelas air putih. Mas Bima, minum air ini dulu ya, nanti biar badannya segeran, pinta Pak Arif saat meletakkan ketiga gelas tersebut. Sejenak Bima melihat ke arah Pak D meminta persetujuan. Setelah mendapatkan dengan anggukan, barulah Bima meminum air tersebut. Benar saja, setelah meminumnya, badan Bima berkeringat hebat. Tubuhnya terasa ringan dan pusingnya menghilang. Sungguh ajaib. Air apa ini, Pak? Tanya Bima penasaran. Kenapa memangnya, Mas Bima? Ucap Pak Arif sambil tersenyum. Badan Bima jadi segeran, ucap Bima polos. Mendengar itu Pak Adi dan Pak Arif justru malah tertawa. Sekarang hidup kamu akan berubah, Mas. Apa yang kamu lihat saat ini memang nyata, kata Pak Arif saat mengikuti arah pandang Bima. Apa tidak bisa disembuhkan, Pak? Ucap Bima yang masih takut dengan apa yang akan dia lihat nantinya. Itu bukan penyakit, semua sudah menjadi jalanmu, jelas Pak Arif. Akhirnya, karena sore sudah menjelang, mereka pamit untuk pulang. Bima sedikit lebih tenang daripada tadi sebelum bertemu dengan Pak Arif. Mungkin memang ini akan menjadi cerita baru dalam kehidupannya. Kembali malam datang. Tadi kedua orang tuanya menghubungi Bima untuk memastikan keadaannya. Namun karena Bima pintar berkilah, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum pulang menjemput Bima. Shh. Terdengar suara siutan dari sisi kiri Bima. Dia tahu itu bukan manusia. Bima masih merasa takut dengan apa yang akan dia lihat. Tidak mau memperdulikan itu semua, akhirnya Bima kembali berjalan menuju ke kamarnya. Di kamar pun, Bima merasa tidak tenang. Banyak pikiran buruk yang hilir mudik di kepalanya ketika dia memejamkan matanya. Sedang ketika dia membuka mata, justru yang didapatinya tidak kalah seram. Bima, terdengar suara lirih wanita memanggilnya. Tidak mau menghiraukan itu semua, Bima mencoba untuk tetap memejamkan matanya. Kini bau harum bunga melati justru malah muncul, entah dari mana. Mencoba memberanikan diri, ia membuka matanya sedikit. Terlihat di sudut kamarnya, sosok wanita berdiri dengan baju biru mirip daster yang sudah lusuh. Kepalanya menghadap ke bawah, tertutup oleh rambut panjang yang basah oleh air. Astagfirullah, ucap Bima dalam keterkejutannya. Kembali Bima menutup matanya ketakutan. Kenapa jadi seperti ini? Apa salahku? Ucap Bima dalam hati. Sekali lagi Bima mencoba untuk membuka matanya. Untungnya sosok tersebut sudah hilang. Namun bau dari bunga melati masih menguar di sekitar kamarnya. Bima masih merasa ketakutan. Bahkan untuk bergerak pun dia tidak berani. Dalam pikirannya, hal-hal buruk bermunculan. Bagaimana jika ternyata mereka ada di kolong tempat tidur? Bagaimana kalau ternyata mereka ada di sebelahku? Pikiran-pikiran seperti itu selalu berseliweran dalam benak Bima. Kuatkan dirimu, Bima. Terdengar jelas suara laki-laki serak yang entah berasal dari mana. Sejenak Bima kembali membuka matanya. Tidak ada seorang pun di sana, kecuali Bima. Suara detak jam dinding terdengar semakin kencang, menandakan kalau malam sudah kian larut. Suara hingar-bingar yang sedari tadi Bima dengar semakin kencang di telinganya. Tidak berani menengok ke arah jendela, tetapi Bima penasaran dengan suara seorang laki-laki yang dia dengar dengan jelas. Kalau memang harus begini, aku harus terbiasa, ucap Bima dengan mantap.
Dia tahu bahwa dia hanya harus terbiasa melihat sosok-sosok tersebut, memberanikan diri untuk melihat ke jendela. Sedikit ia sibakkan tirai yang persis berada di sebelah tempat tidurnya. Ternyata perbuatan yang dia lakukan merupakan keputusan yang salah. Baru saja dia membuka sedikit gorden, sosok wanita itu sudah menampakkan lagi, dan kali ini tepat jelas beradu muka dengan Bima. Kulitnya pucat, matanya merah, sebagian mukanya hancur bagai korban kecelakaan. Bima. Sekali lagi suara wanita itu memanggil nama Bima. Pelan dia mencoba untuk menutup tirai itu kembali dan bermaksud untuk kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun saat kembali menoleh, justru kali ini Bima dikagetkan dengan sosok yang semalam dia temui. Dengan posisi jongkok yang sama, persis seperti kemarin malam. Bima sama sekali tidak bisa bergerak. Sosok tersebut begitu mengerikan baginya. Terlebih ketika dia tersenyum, terlihat giginya yang runcing bagai mata gergaji yang tajam. Bima, sudah waktunya. Terdengar suara yang bersumber dari makhluk tersebut. Dia masih menyeringai menyeramkan. Namun jelas suara itu muncul dari mulut makhluk tersebut. Siapa kamu? Ucap Bima gemetar hebat. Dia lupa dengan semua penampakan yang dilihatnya seharian ini. Sosok yang ada di depannya benar-benar membuat Bima begitu terasa kecil. Belum waktunya kamu tahu siapa aku. Kuatkan mentalmu, Bima. Sekali lagi suara itu muncul dari mulut yang masih menyeringai. Ingat Bima, ini baru permulaanmu. Dalam sekejap, sosok tersebut sudah hilang dan digantikan dengan asap tipis. Bima yang masih syok dengan kejadian barusan hanya bisa terengah-engah dan kembali meringkuk di atas kasur miliknya. Tidak menyangka hanya dalam kurun waktu 24 jam dunianya sudah berubah 180 derajat. Bagaimana aku bisa melalui ini semua? Batinnya yang kini malah dibarengi dengan lelehan air mata yang keluar dari mata kecil miliknya. Sementara itu, subuh sudah berkumandang. Semalaman Bima tidak bisa memejamkan matanya. Suara berisik yang timbul dari luar kamarnya membuat dia tidak bisa sedetik pun memejamkan mata. Walau tidak ada lagi sosok yang muncul, tapi tetap sama saja. Kalau seperti ini, dia tetap merasa terganggu dengan itu semua. Pagi sudah benar-benar datang. Terlihat sinar mentari yang menembus celah-celah jendela yang berada di kamar Bima. Tok tok tok. Suara pintu yang diketuk dari luar. Bim, bangun nak, sarapan dulu. Suara Bude terdengar dari arah luar. Iya Bude, sebentar, jawab Bima. Sini Bim, gimana kondisi kamu? Udah sehat? Ucap Mbak Maya yang baru saja pulang dari kegiatan studi tour di sekolahnya. Udah Mbak, udah enakan, kata Bima yang sudah duduk di depan Mbak Maya. Kali ini pandangannya jatuh ke arah samping sepupunya tersebut. Ada sosok wanita Jawa yang tersenyum simpul melihat ke arah Bima. Entah siapa, saat ini tidak mau tahu dan melanjutkan sarapannya. Bim, kalau nanti kamu udah sehat, ikut Mbak aja yuk, ajak Mbak Maya. Kemana Mbak? Ucap Bima sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Ya jalan-jalan aja, biar kamu segeran juga. Menanggapi itu semua Bima hanya mengangguk dan tersenyum. Sedang dari tadi sosok wanita Jawa itu terus memperhatikan Bima dengan senyum yang mengerikan. Kamu kan baru semalam sampai Mai, istirahat dulu. Lagian Bima juga masih kelihatan belum fit, ujar Bude yang mengerti kalau Bima sebenarnya masih malas untuk pergi keluar rumah. Pak De udah berangkat ya Bude? Tanya Bima. Karena dari tadi Pak D-nya tidak muncul. Iya, tadi sudah berangkat pagi-pagi. Katanya ada meeting pagi, jadi mesti datang lebih awal, jelas Bude. Setelah selesai sarapan dan membersihkan piring-piring kotor, Bima kembali lagi ke kamar. Kali ini Mbak Maya mengekorinya. Kamu kenapa Bim? Mbak lihat kamu kayak banyak pikiran. Sini cerita sama Mbak, ucapnya saat sudah duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut. Bima kembali melihat sosok yang ada di belakang Mbak Maya. Tapi kali ini berbeda. Sosok tersebut hanya berdiri di depan pintu kamar yang Bima tempati. Serius kamu Bim?
ucap Mbak Maya kaget dengan apa yang sudah Bima ceritakan. Semua dari awal hingga kejadian semalam Bima ceritakan secara mendetail. Dan siang hari pun, kamu masih bisa melihat mereka, Bim? Terus kamu gimana? Katanya masih shock dengan apa yang Bima ceritakan. Enggak tahu, Mbak. Iya, kalau harus seperti ini terus, ya mau gak mau harus dijalanin, Mbak. Tapi sekarang aku masih takut untuk keluar rumah. Bahkan untuk ke kamar mandi, aku harus benar-benar mengumpulkan keberanian, kata Bimo. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Kalau ada apa-apa, langsung panggil Mbak aja ya, ucap Mbak Maya sambil beranjak meninggalkan Bima untuk beristirahat. Iya Mbak, saut Bima yang sudah merebahkan badannya. Memang intensitas mereka di siang hari tidak sebanyak waktu malam hari. Bima tidak tahu kenapa, yang terpenting saat ini dia bisa memejamkan mata untuk mengganti tidurnya yang terganggu di malam hari. Seminggu sudah Bima tinggal di tempat Bude Yanti. Dia mulai terbiasa dengan apa yang dia lihat. Walau kadang Bima masih merasa kaget jika tiba-tiba ada sosok yang muncul di hadapannya. 3 hari setelah Bima sakit, dia memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Kondisinya terbilang sudah sehat. Yakin kamu sudah sehat, Bim? Kata Pak Ade saat sarapan sebelum berangkat kerja. Iya Pak Ade, udah 3 hari Bima tidak masuk sekolah. Ya sudah, nanti kamu bareng sama Pak Ade, sama Mbak Maya sekalian. Udah usah naik angkot, pinta Bude Yanti yang masih sibuk mondar-mandir membawa makanan. Bima naik angkot aja ya Bude, karena arah sekolah Bima dan Mbak Maya beda, kata Bima yang tidak mau merepotkan Pak D-nya jika harus bolak-balik. Karena memang Bima bersikuku tidak mau diantar, Bude dan Pak D hanya bisa mengiyakan. Terlebih memang sifat Bima yang seperti itu, dipaksa pun pasti dia tidak akan mau. Sedangkan Mbak Maya sedari tadi tidak ikut pembicaraan mereka. Dia masih sibuk dengan makanan dan handphone yang dimainkannya. Bima berangkat dulu ya, ucap Bima sambil salim kepada Bude dan Pak D. Hati-hati Bim, nanti siang aku jemput kamu ya, ucap Mbak Maya. Hiruk pikuk kendaraan terlihat ramai. Bima berdiri di pinggir jalan yang banyak didominasi oleh pelajar. Beberapa sudah rapi dengan atribut sekolah, menunggu angkot untuk mengantarkan mereka. Beberapa lagi masih duduk santai sambil merokok di pinggir jalan. Beberapa kali angkot berhenti di depan Bima, tapi semuanya penuh. Malas berdesak-desakan, Bima memutuskan untuk kembali menunggu. Tin tin tin, terdengar suara klakson mobil yang sudah berumur mendekati Bima yang berdiri di pinggir jalan. Manggisan, tawar kernet yang duduk di pinggir pintu angkot tersebut. Penuh gitu Pak, ujar Bima yang melihat di dalam sudah penuh dengan orang. Jam sudah menunjukkan 6.30. Kalau dia menunggu angkot lagi, bisa dipastikan akan telat. Berdesak-desakan akhirnya Bima naik dan duduk di sebelah kernet. 10 menit sudah berlalu. Harusnya sebentar lagi dia sampai di jalan masuk sekolahnya. Masih sisa 15 menit untuk berjalan menuju ke sana. Sialnya tidak ada angkot yang langsung turun persis ke depan sekolah. Alhasil Bima masih harus berjalan 300 meter menuju gerbang sekolahnya. Gerbang sekolah dengan tulisan Pemuda Bangsa sudah terlihat. Tampak bangunan yang tinggi menjulang dengan barisan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Heh, kamu cepat, gerbangnya mau saya tutup, teriak satpam yang sering dipanggil Pak Ogi. Berlari Bima segera masuk ke dalam kompleks sekolah. Sadar bahwa ini pertama kalinya Bima keluar rumah, dia harus siap dengan segala sesuatu yang akan ditemuinya. Perasaan ngeri sebenarnya sudah menggerayangi batin Bima. Apalagi rumor yang beredar bahwa sekolahnya merupakan sekolah tua dengan banyak cerita-cerita seram di dalamnya. Menghela nafas, Bima melangkah menuju kelasnya. Beberapa kali dia melihat sosok yang duduk di atas pohon. Suara cekikikan mereka sebenarnya mengganggu pendengaran Bima, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak memperhatikan itu semua. Bengong aja, udah sehat, ujar Panji yang kini berjalan di sisi Bima. Udah, hanya itu yang diucapkan Bima. Panji sendiri tidak heran dengan kelakuan Bima. Sudah sedari SMP dia berteman dengannya. Jadi, tidak ada sakit hati yang muncul saat sifat dingin temannya itu muncul. Setibanya di kelas, mereka segera mencari tempat duduk yang nyaman. Di ujung dekat tembok, agak ke belakang. Memang, pengaturan tempat duduk di sekolahnya tidak dibuat permanen. Siapa cepat, mereka yang dapat. Kenapa Bim?
ucap Panji yang sedari tadi memperhatikan Bima yang melihat di ujung kelas. Ada anak baru ya, Ji? Tanya Bima. Enggak ada. Di mana emang? Itu, tunjuk Bima ke salah satu bangku yang paling ujung dekat dengan jendela. Halu kamu, gak ada orang di sana, ucap Panji yang bingung dengan perkataan temannya. Tersadar Bima langsung menoleh ke depan. Sosok yang dilihatnya terlihat seperti murid biasa, walau seragamnya berbeda dengan apa yang Bima pakai. Tidak mau berinteraksi di hari pertamanya, Bima meminta Panji untuk menemaninya membeli minum di kantin sekolah. Udah tinggal 5 menit. Habis ini pelajarannya si Parjo. Males nanti dihukum, tolak Panji. Karena malas jika harus keluar sendiri, Bima mengurungkan niatnya. Kembali Bima menoleh ke arah siswa tersebut. Namun kali ini, dia juga menoleh ke arah Bima, seolah dia tahu kalau Bima sedang memperhatikannya. Bel istirahat berdering. Suasana riuh terdengar dari berbagai arah. Laper, makan yuk. Ajak Panji yang memang doyan sekali makan. Duluan Gih, ntar aku susul, kata Bima yang masih membereskan buku-bukunya. Dilihatnya suasana kelas sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang. Kamu bisa melihatku? Terkaget Bima melihat sosok siswa tersebut sudah berada di depannya. Rambutnya yang coklat dengan kulit putih susu. Tidak mau menghiraukan sosok tersebut, Bima segera beranjak menuju kantin. Aku tahu kamu melihatku. Sudah lama aku perhatikan ada yang berbeda denganmu, ucapnya. Tetap saja Bima tidak menghiraukan sosok tersebut dan terus berjalan menuju kantin sekolah. Bim, sini, teriak Panji yang berada di salah satu bangku di bawah pohon Tanjung. Terhenti Bima mendapatkan dorongan kuat untuk melihat ke arah atas pohon tersebut. Ada satu sosok, lehernya panjang. Matanya terlihat besar berwarna kuning. Sedang di kepalanya ada tanduk mirip sekali dengan kambing. Jangan ke situ, dia jahil. Sekali lagi ucap sosok siswa yang sedari tadi mengikuti Bima. Jahil gimana? Ucap Bima yang lupa dengan kepura-puraannya. Sosok itu sering merasuki orang-orang yang ada di sini, kata sosok siswa itu. Tidak mau mengambil resiko, Bima meminta Panji untuk menemuinya. Di sana lebih adem, Bim. Malah milih yang panas gini, sungut Panji yang masih membawa piring siomay dan gelas es tehnya. Udah di sini aja, Ji. Tidak mau berdebat, akhirnya Panji segera duduk di sebelah Bima. Kamu ngapain sih, Bim? Dari tadi aku perhatiin aneh banget, kata Panji. Enggak apa-apa, aku ceritain pun kamu gak bakal percaya, tukas Bima. Bingung dengan tingkah Bima, Panji memilih untuk diam. Jadi kamu sudah tidak berpura-pura lagi, tidak melihatku, kata sosok anak laki-laki yang sedari tadi mengikuti Bima kemanapun. Pergilah, kata Bima. Pergi kemana, Bim? Tanya Panji bingung dengan ucapan Bima. Oh enggak, lagi nyanyi aku. Kilahnya sedang Panji hanya geleng-geleng kepala. Aneh kamu. Bel sudah berbunyi, yang menandakan jam sekolah sudah berakhir. Gemuruh suara siswa yang beranjak meninggalkan sekolah mulai terdengar riuh di telinga Bima. Dia tidak langsung beranjak. Dia menunggu sejenak agar kondisi koridor sekolah tidak terlalu ramai. Dek. Terasa getar HP dari saku Bima. Setelah ia buka ternyata pesan dari Mbak Maya, mengabarkan kalau 15 menit lagi dia akan sampai. Suasana di dalam kelas sudah sepi kali ini. Panji dari tadi sudah pulang. Pergilah, ucap Bima jengah dengan kehadiran sosok anak laki-laki yang sedari tadi mengikutinya. Tidak bergerak. Dia hanya menampilkan senyum yang membuat bulu roma berdiri. Tidak mau berlama-lama sendiri dengan makhluk itu, segera Bima beranjak untuk menemui sepupunya. Lama banget, Bim, keluh Mbak Maya yang terlihat kepanasan. Tadi ke toilet sebentar, kilah Bima. Yuk, ikut Mbak jalan-jalan, ajak Mbak Maya. Tidak tahu diajak kemana, Bima hanya mengikuti langkah sepupunya. Kali ini Mbak Maya membawanya ke sebuah kafe. Sini aja, Bim, ucap Mbak Maya sambil menarik tangan Bima untuk mengikutinya di salah satu bangku yang masih kosong di ujung ruangan. Jadi, kamu masih bisa lihat mereka, Bim, kata Mbak Maya sambil menyeruput segelas es kopi. Masih, Mbak, kenapa? Tanya Bima. Aku mau tanya sama kamu. Semenjak kepulanganku kemarin, aku selalu merasa diawasi. Diawasi gimana, Mbak? Ujar Bima yang masih bingung dengan arah pembicaraan sepupunya itu. Iya, tiap kali aku sendirian, aku selalu merasa sedang diawasi seseorang,
ucapnya yang kini melihat celingukan. Aku gak lihat apa-apa mbak, kata Bima berbohong. Yakin kamu Bim? Syukurlah, mungkin aku yang terlalu parno kali ya, ucapnya. Sudah beberapa malam ini, aku bermimpi diajak pergi oleh wanita. Tapi aku sama sekali tidak bisa melihat wajah dari wanita itu, lanjut Mbak Maya. Bima yang mendengarkan penjelasan sepupunya merasa ada yang aneh. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin mimpi yang sama bisa terjadi berulang kali. Tapi dia sendiri juga tidak bisa menafsirkan arti dari mimpi yang dialami oleh Mbak Maya. Semilir angin lembut tiba-tiba menerpa bagian belakang leher Bima. Seketika bulu kuduknya meremang. Bocah iki duweko. Terdengar suara wanita yang tak berwujud. Celingukan mencari sumber suara tapi tidak didapati seorang pun di dekat mereka. Siapa sebenarnya wanita itu? Batin Bima yang teringat dengan sosok wanita berkebaya hitam yang dia lihat di hari pertama bertemu dengan Mbak Maya. Sepulangnya dari kafe, tidak ada kejadian aneh. Semua terlihat normal. Hanya kali ini Bima merasakan kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Mbak Maya. Terlihat seperti ada kabut tipis berwarna gelap yang muncul tepat di atas kepalanya. Bingung harus berbuat apa, Bima sekali lagi memutuskan untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut. Kamu gak apa-apa Bim? Muka kamu pucat gitu? Tanya Mbak Maya khawatir melihat raut wajah Bima yang begitu pucat. Dari tadi Bima hanya diam dan terlihat sesekali memperhatikan Maya. Enggak mbak, cuma sedikit pusing, ujarnya. Setibanya di rumah Bude, kepala Bima masih terasa pusing. Ditambah kali ini rasa mual mulai dirasakannya. Mbak, aku langsung istirahat ya, ucap Bima. Gak makan dulu Bim, kata Mbak Maya yang sudah duduk di meja makan. Menggeleng Bima kembali menuju kamar. Ingin sekali rasanya dia merebahkan tubuhnya. Kepalanya begitu pusing dan perutnya serasa diaduk-aduk. Lambat laun Bima merasakan ada sentakan kecil di kepalanya. Ada tarikan seperti rambutnya sedang dicabuti. Membuka mata disadarinya tidak ada seorang pun di kamar itu kecuali dirinya sendiri. Namun anehnya setelah beberapa saat rasa pusing di kepalanya mulai hilang. Badannya yang sedari tadi merasa berat mulai terasa ringan hingga matanya terpejam. Sini Le, ucap laki-laki renta di depan gubuk yang belum pernah Bima lihat sama sekali. Ia ragu, tapi tanpa bisa dikomando. Tubuhnya perlahan dia mendekat ke arah kakek tersebut. Ngapunten Mbah, Simbah sinten? Saya di mana ya? Kata Bima sambil melihat sekitar. Saat ini dirinya duduk di salah satu amben di depan gubuk. Di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Langit terlihat gelap, seperti mendung atau maghrib yang sudah mulai menjelang. Tersenyum kakek itu menepuk-nepuk dipan meminta agar Bima duduk sebelahnya. Kenapa Cah Bagus? Sudah, kesini, ujarnya sekali lagi meminta Bima untuk duduk di sebelahnya. Bima yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi mengikuti nalurinya dan duduk di sebelah kakek tersebut. Dari dekat kakek itu memiliki raut muka yang sendu tetapi berwibawa. Senyumnya begitu menenteramkan. Bahkan selama beberapa saat Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang kakek. Wes, ora usah sumelang, ndak usah khawatir. Aku tahu kamu kuat menerima ini semua. Kembali si kakek berucap yang membuat Bima kebingungan. Yang terlihat bagus belum tentu bagus. Yang terlihat jelek belum tentu jelek. Lanjutnya, ngapunten Mbah, ucap Bima yang tidak mengerti maksud dari kalimat yang diucapkan oleh laki-laki di depannya. Tersenyum si kakek beranjak. Kali ini Bima ditinggalkan sendirian di depan gubuk tersebut. Dilihat lagi, suasana begitu mencekam. Banyak sekali sosok-sosok yang mengintip di balik pohon-pohon besar yang ada di sekelilingnya. Beberapa saat Bima terdiam mematung. Dia tidak berani menggerakkan badannya sesenti pun. Di mana ini? Batinnya berulang kali mengucapkan kalimat tersebut. Ingin rasanya segera beranjak dan mencari jalan keluar.
Tapi suasana di sini begitu mengerikan. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus kemana. Sudah, semua sudah waktunya. Ayo, tak antar pulang? Ucap si kakek yang entah dari mana sudah duduk di samping Bima. Terbangun Bima kaget dengan apa yang barusan dia mimpikan. Begitu nyata. Terengah dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 17.30 sore. Yang memang sebentar lagi maghrib akan tiba. Segera dia bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Badannya basah dan lengket dengan keringat. Ketika dia melewati ruang keluarga, dilihatnya Mbak Maya sedang duduk menonton TV. Dan dilihatnya sosok wanita kebaya itu sekarang mulai mengelusi rambut Mbak Maya dengan lembut. Melihat kejanggalan itu, sejenak ingin Bima memberitahukan semua yang dia lihat. Tapi seringai dari sosok itu benar-benar membuat mental Bima jatuh dan tidak berani menatapnya. Maghrib sudah berkumandang. Malam mulai datang dengan suara serangga yang mulai bersahutan. Suasana rumah itu begitu tidak enak. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bude dan Pak D juga pergi sedari sore dan belum pulang. Kita pesan makan aja ya Bim, ucap Mbak Maya. Iya Mbak, Bude sama Pak D kemana? Tanya Bima. Lagi kondangan Bim, paling pulangnya malaman. Tidak bertanya lebih lanjut, Bima kembali duduk di sebelah Mbak Maya. Terasa begitu tidak nyaman. Sedari tadi bulu kuduknya meremang. Sesekali dia melirik sosok yang ada di belakang Mbak Maya yang masih terus mengusap-usap kepalanya. Ada apa ini sebenarnya? Batin Bima. Karena perasaannya begitu tidak enak dengan apa yang dia lihat. Seolah tahu apa yang Bima batin. Sosok tersebut kali ini berjalan menuju Bima. Bocah iki kudu melu aku, ucapnya dengan tanpa membuka mulut sama sekali, yang kali ini dibarengi dengan munculnya bau bunga melati yang kuat. Kamu pakai parfum melati Bim? Ujar Mbak Maya sambil mengendus-endus udara di sekitarnya. Enggak Mbak, kirain Mbak Maya yang pakai, jawab Bima. Kok bau melati sih? Bisik Mbak Maya yang mulai merasa merinding. Enggak ada hantu lewat kan Bim? Tanyanya. Enggak Mbak, enggak ada apa-apa kok, jawab Bima bohong. Dilihatnya lagi. Sosok tersebut seolah-olah Bima terpesona dengan sosok itu. Gendeswari. Tiba-tiba suara lelaki yang familiar muncul dalam benaknya. Gendeswari? Batinnya bingung. Namun ketika dia mengucapkan kata itu, sosok wanita berkebaya hitam itu langsung menoleh. Raut mukanya marah dan menampilkan seringai yang menakutkan. Bocah wingi sore, tidak usah ikut campur, bentaknya. Kaget Bima hanya menundukkan kepalanya. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa itu Gendeswari? Kenapa sosok tersebut tiba-tiba marah kepadanya? Sekali lagi batin Bima bergejolak. Tidak sampai di situ. Kali ini sosok wanita berkebaya itu justru menampilkan muka yang begitu seram. Separuh dari wajahnya hancur. Terlihat belatung menggeliat di setiap lubang-lubang kecil di setiap senti wajahnya. Astagfirullah, ucap Bima. Sementara Mbak Maya yang melihat Bima tahu kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tetap saja, ketika ditanya, Bima hanya menjawab, tidak ada apa-apa. Sementara itu, malam kian larut. Pak D dan Bude sudah pulang. Semua penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Bima masih termenung memikirkan kejadian sore tadi. Dari mimpinya yang aneh sampai dengan nama Gendeswari. Apa arti dari Gendeswari sampai sosok yang mengikuti Mbak Maya marah? Sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Suaranya sungguh memilukan dan membuat bulu kuduk merinding. Penasaran dengan sumber suara, Bima bangkit untuk mengecek siapa yang malam-malam seperti ini menyinden. Dibukanya pintu kamar, semua lampu sudah dimatikan. Tapi ada satu orang yang melihat sedang duduk di sofa depan TV. Ya, pandangannya tidak salah. Itu sosok Mbak Maya. Sejak kapan dia bisa menyinden? Ucap Bima. Heran dengan apa yang dia lihat, Bima mencoba mendekati sosok tersebut. Masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mbak Mai, panggilnya lirih.
Tidak ada sahutan. Masih saja dia menyindan dengan alunan nada yang menyeramkan. Semakin penasaran dibuatnya, Bima kembali berjalan menuju sepupunya. Mbak Mai, ucapnya masih sambil mendekat. Iya, kenapa Bim? Ucapnya tersenyum. Tapi senyumnya bukan seperti Mbak Maya, begitu dingin dan menyeramkan. Mbak Maya tadi yang nyinden? Tanya Bima, masih tersenyum. Dia kembali menoleh ke depan dan mulai menyinden lagi. Sedang Bimo yang kebingungan dengan sikap sepupunya itu, berniat untuk kembali ke kamarnya. Dan baru saja saat dia berbalik, "Wes tak omongi toh cah, ojo melu-melu sik, dudu urusanmu." Terkesiap Bima kembali menoleh. Tapi kali ini sosok Mbak Maya sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam. "Sudah aku kasih tahu kan nak, jangan ikut campur apa yang bukan urusanmu." Seringai di wajahnya begitu menakutkan. Matanya penuh dengan dendam dan ancaman. Raut muka kemarahan muncul di setiap guratan wajahnya. Seketika Bima gemetaran. Tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Keberanian yang dia dapatkan sudah hilang entah kemana. Sosok tersebut kini sudah berdiri. "Aku tahu kamu siapa, tapi aku tidak akan melepaskan anak perempuan itu." Kembali sosok tersebut berucap. Tersadar Bima berlari menuju pintu kamarnya. Suara tawa wanita itu terdengar jelas di telinganya. Terengah Bima sudah duduk di atas dipan miliknya. Ikut campur apa? Batinnya, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalut dengan kejadian yang baru saja terjadi, Bima berharap ada seseorang yang menemaninya malam ini. Matanya tidak mau terpejam. Suara sinden itu masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Ketukan demi ketukan ia dengar dari arah pintu kamarnya. Berkali-kali namanya dipanggil. Bima tidak berani membuka mata dan terus berdoa berharap malam segera beranjak. Kali ini Bima menyerah dengan keadaan. Dia menangis dalam diam, merindu dengan kedua orang tuanya. Malam ini dia begitu takut dengan apa yang dia lihat. Sosok tersebut memang tidak mengerikan, seperti sosok yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Tapi aura intimidasi yang kuat entah kenapa Bima rasakan. Ketakutan yang menjalar di batinnya membuat dia tidak berani melakukan apa-apa. Di sisi lain, "Mbak Maya di mana, Bude?" tanya Bima yang tidak melihat kehadiran Mbak Maya di meja makan. "Mbak Maya katanya ndak enak badan, Bim," jawab Bude. "Kamu sehat, Bim?" Karena terlihat muka Bima yang kusut, ia hanya menganggukkan, tidak mau menambah beban pikiran budenya. Segera Bima beranjak, pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya itu. Tok 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 tok. Mbak Mai," panggil Bima sambil mengetuk pintu kamarnya. "Masuk aja, Bim," ujarnya. Saat Bima masuk, memang terlihat Mbak Maya sedang meringkuk di dalam selimut. Semerbak bau bunga melati juga tercium di setiap sudut kamar itu, mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. "Sakit, Mbak?" tanya Bima saat sudah duduk di pinggir dipan Mbak Maya. "Iya, Bim, cuma demam, kecapean mungkin," ucapnya dengan nada serak. Namun berbeda dengan apa yang Bima rasakan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya dan masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. "Ya udah, Mbak, istirahat ya," kata Bima sambil beranjak menuju pintu. Berjalan menuju pintu, dari ekor matanya jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak tahu harus berbuat apa, Bima melanjutkan berjalan menuju meja makan. "Pak D sudah berangkat ya, Bude?" Saat sudah kembali lagi ke meja makan. "Pak D libur hari ini, Bim, mau ngantar Mbak Maya ke dokter," kata Bude yang sudah duduk di meja makan. "Kamu nanti kalau Pak D sama Bude belum pulang, panasin makanannya sendiri ya, Bim." Bima hanya tersenyum dan mengangguk, memberikan isyarat kalau dia mengerti. "Ya udah, Bima berangkat dulu ya, Bude," ujar Bima sambil menyalami budenya. Perjalanan menuju sekolah masih sama saja seperti kemarin. Banyak angkot berseliweran, tapi selalu saja penuh dengan penumpang. "Bisa telat ini,"
Gerutu Bima saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih. Benar saja sudah 10 menit berselang, belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju sekolahnya. "Pak, tunggu Pak!" Terengah-engah Bima berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Sayang, gerbang tersebut sudah ditutup. Beberapa guru dan Pak Ogi sudah menanti mereka. "Sudah jam berapa ini?" ucap salah satu guru BK yang mendisiplinkan murid-murid di sana. Ada 8 murid kali ini yang terlambat. Tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya, murid-murid yang terlambat pasti akan mendapatkan hukuman, baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman. Biasanya dia diantar jemput oleh orang tuanya atau sopirnya Pak Slamet, sehingga dia tidak pernah terlambat sekalipun. Tetapi entah kenapa, ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak? Ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan Panji. "Wah, kita emang jodoh ya Bim," ucapnya keras tanpa ada rasa malu sama sekali. Mendengar itu semua, Bima hanya melirik dan berusaha untuk tidak kenal dengan Panji. "Kalian itu sudah telat masih bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu, yang tidak tertib, bersihin toilet gedung 2 di lantai dasar ya," perintah guru BK yang terlihat menyebalkan. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru tersebut malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman bagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma untuk komplain, beriringan mereka berdua berjalan menuju toilet gedung 2. "Kamu tahu ndak Bim, toilet gedung 2 itu jarang dipakai, pasti kotor," ujar Panji sambil menghela nafasnya. "Udah kerjain aja, nggak usah berisik," tukas Bima sebal. Sudah semalaman suntuk dia tidak tidur. Paginya masih harus kerja ekstra membersihkan kamar mandi. Moodnya benar-benar kacau pagi ini. Sesampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan, dengan bayang-bayang pohon tanjung yang lebat. Suasana itu membuat Bima seketika bergidik membayangkan apa yang ada di dalamnya. "Kenapa Bim? Ayo buruan," ujar Panji yang sudah berada di mulut pintu toilet. "Kamu ngepel aja Bim, aku nanti sikat kamar mandinya," lanjut Panji yang bersikap sok baik. Namun ternyata ada udang di balik batu. Dia meminta Bima mengepel agar supaya pekerjaannya selesai terlebih dahulu. Sedangkan Bima dari tadi menguatkan mental, berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit yang menunggu tempat tersebut. Sudah beberapa waktu mereka berdua mengosek dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari bak kamar mandi, seolah sedang bercanda dengan adanya kehadiran Bima dan Panji. Mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. "Shh, Bim, ngapain nyanyi-nyanyi? Pamali, jangan nyanyi di toilet," tegur Panji saat mendengar Bima bersenandung. "Berisik kamu Ji, terusin aja kerjanya biar cepat kelar," tukas Bima yang sedari tadi memperhatikan wanita yang duduk di atas sekat pembatas toilet. "Demi apapun, ke depan aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini," batinnya. "Bim, suara kamu kok double ya?" ucap Panji tiba-tiba. "Ah, salah dengar kamu," kila Bima yang memang sedari tadi tahu kalau ada sosok wanita yang mengikutinya bersenandung. "Tuh, double Bim," kata Panji lagi sambil terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu, tapi tidak ada gaung yang muncul dari sisi manapun. Heran Panji memandang Bima dengan tatapan penuh makna. "Ji, ayo," ujar Bima yang setengah panik. Sengaja dia menarik tangan Panji dan berlari meninggalkan toilet tersebut. "Kenapa sih?" kata Panji yang masih ngos-ngosan. "Ke kantin aja, ngapain kita lama-lama di sana?" kila Bima. Sedang Panji yang tidak melihat apapun hanya bisa mengikuti kemana Bima mengajaknya pergi. Berjalan mereka berdua menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga, yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS. Jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. "Jangan di situ, sini aja." Sekali lagi Bima menarik lengan Panji. "Kenapa sih? Panas Bim di sini," tukas Panji marah. "Kamu itu lama-lama aneh Bim, kenapa sih?"
Nanti aku ceritain, Ji. Jangan di bawah pohon itu, ujarnya. Merasa aneh dengan sikap Bima dari kemarin. Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. Jadi kenapa? Dari kemarin kamu kelihatan aneh, Bim, tanya Panji. Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat. Tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk bercerita atau tidak kepada sahabatnya itu. Hingga dia menghela nafas. Kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. Serius kamu? Ujar Panji yang masih tidak percaya dengan apa yang Bima katakan. Bener kan? Pasti kamu juga gak bakalan percaya. Bukan gak percaya, Bim, tapi kan semua yang kamu bicarakan itu di luar logika, ujar Panji sambil memijat-mijat keningnya. Pusing mendengarkan cerita dari temannya itu. Tapi Panji juga percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima. Berbohong bukan sifat dari Bima. Dia tahu karena Panji sudah mengenal Bima sedari lama. Terus sekarang kamu gimana? Ucapnya. Nggak tahu aku, Ji. Tiap malam aku nggak pernah tidur nyenyak, kata Bima lesu. Sepertinya kamu mesti cari pembimbing, Bim. Siapa tahu dengan ada yang ngebimbing kamu, nanti bisa jauh lebih stabil kondisimu. Maaf ya, aku tidak bisa memberikan solusi selain itu, ucapnya. Benar, kenapa Bima tidak kepikiran dengan itu semua? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti ini? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruang kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya, bangku yang kosong berada di ujung dekat jendela, di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku tersebut. Kenapa lagi? Ayo, dorong Panji agar Bima segera bergerak. Kamu yang ujung ya, ujar Bima, mencoba menghindari untuk menduduki makhluk tersebut. Ya, ujar Panji. Namun saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang entah kemana. Merasa aman, Bima ikut duduk di sebelah Panji. Salah dengan apa yang dia kira, sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaannya menjadi sedih. Ngapain kamu nangis, Bim? Ujar Panji yang heran melihat tiba-tiba Bima menangis. Nggak tahu aku, bisa gila kalau aku gini terus, Ji. Paham akan yang terjadi dengan Bima, Panji hanya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ji, tukeran dong, ngantuk aku mau tidur, ujar Bima yang memang dari tadi menahan matanya agar tidak tertidur. Tadi nggak mau di sini, sekarang minta tukeran. Wes, kamu itu angel, Bim, tukas Panji marah-marah. Namun tetap dia beranjak dan memberikan bangku yang dia pakai agar Bima bisa tertidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, semilir angin yang berhembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini Bima sedang berdiri di sebuah bangunan, mirip sekali dengan kelasnya. Bingung celingukan mencari Panji, tapi Panji tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat tersebut. Kamu? Ucap Bima saat melihat anak laki-laki yang duduk tidak jauh darinya, tempatnya berdiri. Tidak ada jawaban. Anak laki-laki itu terus memandang tajam ke arah depan. Mengikuti arah pandangnya, Bima terkesiap. Beberapa orang sedang bergerombol. Dilihatnya beberapa sedang tertawa mencemooh. Sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur dari tangannya. Hentikan, udah cukup, kalian melukainya, ujarnya sambil menghentikan teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. Sekarang kamu jadi pembela pribumi, Willem. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka? Kata salah seorang siswa yang dekat dengan mereka. Tidak ada urusannya dengan itu semua. Kalian sudah keterlaluan, ujar Willem saat ini yang sudah jongkok di sebelah gadis cilik itu. Pergilah atau kubuat kakimu patah, ancam Willem dengan tatapan yang tajam. Tidak ada yang berani menentang. Siapa yang berani dengan Willem, anak dari salah satu pembesar di daerah mereka? Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. Siti, kamu tidak apa-apa?
katanya sambil membantu gadis kecil yang dia panggil Siti. "Tidak apa, kamu pergilah. Nanti mereka akan semakin mempermainkanku," kata Siti dengan tatapan penuh dengan rasa dengki. "Baik, lain kali aku tidak akan menolongmu lagi," ujar Willem sambil beranjak kembali ke bangkunya. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu. Begitu mencolok. Si bocah laki-laki dengan kulit putih susu, rambut berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut berwarna hitam terurai. "Ternyata kamu pandai juga, Siti. Siapa yang mengajarimu?" kata Willem. Saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat tersebut. Sesekali Willem mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. "Aku membaca dan belajar," ucap Siti yang masih setia pada buku yang dia pegang. Willem beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. "Willem?" ujar Siti setelah beberapa saat terdiam. "Iya, kenapa kamu mau berteman denganku?" ucap Siti yang masih tertunduk, seolah-olah melihat tulisan dari buku yang ia baca. "Kenapa? Hanya karena ingin kurasa," jawab Willem tersenyum sambil memandang Siti dari samping. "Oh, hanya itu yang Siti ucapkan." Melihat senyum Willem, jantung Siti merasa berdebar. Teringat bagaimana Willem selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya, membulinya hanya karena dia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat dia dekat dengan anak tuanya itu. Memang, kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah Willem. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi. Karena kesetiaan mereka, maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. "Tidak, tolong, hentikan. Dia tidak bersalah," ucap Willem mengiba kepada orang tuanya. "Apa istimewanya gadis ini, Willem? Sampai kau membelanya setengah mati?" ujar salah seorang pria yang berdiri tepat di depan Willem. "Tidak, aku hanya berteman dengannya. Tolong," kata Willem yang sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar. Beberapa darah sudah mengering. Bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu. Ayah Willem memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya. Tidak pandang bulu, siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini, Siti sedang meringkuk kesakitan. Sudah beberapa waktu ini dia disiksa dengan keji hanya karena berinteraksi dengan anaknya Willem. "Kamu tidak apa-apa," ucap Willem saat papanya sudah pergi dari hadapan mereka. Siti hanya mengerang dan menggeleng, takut dengan Willem. Dia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. "Pergilah, aku sudah cukup merasakan ini semua," kata Siti lirih. Adegan berubah lagi. Terlihat kali ini riuh orang-orang di sekitar rumah itu. Beberapa dari mereka terlihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang membentang secara horizontal. "Sudah aku beritahu untuk tidak mendekati Willem!" teriak salah seorang laki-laki. Sementara Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihatnya kali ini Willem hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang yang sedang memeganginya. Tolong itu salahku. Jangan dia, jangan," ucap Willem serak. "Maafkan aku." Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi duk pelan di tanah rerumputan. Darah mengucur hebat dari leher gadis kecil tersebut. Sedang Willem masih berteriak-teriak melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa? Bangun, Bim!" ujar Panji panik saat melihat Bima teriak-teriak meminta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar hebat, tidak terkendali, nafasnya memburu, dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah dengan hebat. Kejadian yang baru saja dia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya masih gemetar hebat. "Bima, kamu kenapa? Ayo, bantu teman kalian, bawa ke UKS dulu," perintah Pak Hanif, salah seorang guru yang sedang mengajar waktu itu. Dipapa oleh Panji dan Pak Hanif menuju UKS.
Bima terlihat lemas, kakinya tidak kuat untuk melangkah. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang barusan dia lihat. Saya ke ruang guru dulu, hubungin orang tua Bima. Kamu tungguin Bima ya. Pindah Pak Hanif sambil berlalu keluar ruangan. Panji dari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak terfokus. Badannya masih gemetaran, bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. Kamu kenapa Bim? Tanya Panji. Menoleh sesaat, Bima kembali memejamkan mata. Jauh lebih buruk, Ji, ujar Bima lirih. Itu seperti tidak seperti mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu. Bima merepet dengan tidak jelas. Kamu ngomong apa sih Bim? Ucap Panji kebingungan. Sedang Bima masih terus menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Kejadian di mana dia melihat kepala gadis kecil itu ditebas membuat Bima benar-benar terguncang. Bim, ini minum dulu, kata Panji sambil menyerahkan sebotol air mineral. Setelah dirasa tenang, Bima mulai menceritakan saat dia tertidur di dalam kelas tadi. Sumpah Bim, ujar Panji yang sekarang juga terlihat panik. Terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu? Bima hanya mengangguk dengan apa yang Panji katakan. Dia sendiri bingung dengan semua rentetan kejadian ini. Pak Arif, ucap Bima lirih. Siapa Bim? Siapa? Pak Arif Ji, teman dari Pak Deku. Dia orang yang bisa dengan hal-hal seperti ini. Maksudmu? Kamu ingin bertemu dengan dia? Rumahnya di mana? Tanya Panji. Aku lupa jalan ke arah rumahnya Ji. Yang kuingat cuma masuk ke sebuah kampung. Iya, Kampung Linggono, ucap Bima sambil mengingat-ingat jalan yang dilalui bersama Pak D-nya kemarin. Itu jauh Bim dari sini. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu sudah baik, baru kita pikirkan untuk ke sana. Bersambung. Ada kepentingan apa sosok-sosok itu menampakkan ke Bima? Dari Mbak Maya yang diikuti sosok Nyai, kemudian Willem serta Siti. Ada apa sebenarnya? Nantikan di bagian berikutnya. Demikianlah Netra Kala di Fakta Sejarah. Semoga terhibur dan saya pamit. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.